Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan atau presentasi hasil dari kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Prediksi Kelulusan Mahasiswa, Penerapan Machine Learning dan Algoritma Naive Bayes untuk Early Warning System Akademik. Tugas dari kecerdasan buatan. Baik, pertama itu kita dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Muhammad Syafiq, Adel Windra, Nova Subhan, Najwa Nurul Hikmah, lalu yang terakhir ada saya Rizky Pratama. Pertama-tama saya akan menjelaskan transformasi evaluasi akademik dari reaktif menjadi proaktif. Yaitu masalah saat ini evaluasi kelulusan sering dilakukan secara konvensional, keterlambatan studi seringkali baru terindikasi telah mahasiswa mengalami masalah membuat intervensi menjadi terlambat. Faktornya penentu IPK, SKS, nilai inti. Seringkali tidak dianalisis secara optimal sejak dini. Lalu urgensi sistem cerdas. Perguruan tinggi membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi risiko keterlambatan sebelum hal itu terjadi, bukan sesudahnya. Ya baik, selanjutnya yaitu tampilan AI graduation prediktornya memperkenalkan sistem kita, yaitu sistem pakar berbasis web untuk analisis prediktif akademik. Fungsinya ada 3 di sini. Decision support system membantu dosen dan pengelola akademik mengambil keputusan berbasis data. Basis machine learning menggunakan data historis untuk mempelajari pola kelulusan. Yang 3, antarmuka intuitif dirancang untuk kemudahan penggunaan tanpa keahlian teknis yang mendalam. Selanjutnya ada kecerdasan di balik layar, algoritma Naive Bayes. Metode klasifikasi berbasis probabilistik yang menerapkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar atribut. Alurnya di sini yang pertama input datanya dulu, IPK, SKS, lalu algoritmanya probability based atau PEB, lalu untuk outputnya hasil prediksi kelas, lulus atau terlambat. Mengapa Naive Bayes? Yang pertama efisien, kecepatan proses tinggi dan komputasi sederhana. Yang kedua akurat, terbukti memiliki performa baik untuk klasifikasi data dengan banyak atribut. Yang ketiga scalable, mampu mengolah dataset akademik yang terus bertambah. Selanjutnya ada arsitektur data dan klasifikasi, yang dimana di sini akan dikumpulkan terlebih dahulu datanya atau IPK yang pertama, indeks prestasi kumulatif, yang kedua jumlah SKS ditempuh, yang ketiga semester berjalan, persentase kehadiran, lalu nilai rata-rata. Dari semua itu akan diakumulasikan melalui 350 dataset yang ada historis, client dan normalized, dan hasilnya menjadi lulus tepat waktu atau hampir tepat waktu atau berisiko terlambat, atau juga bisa jadi sangat berisiko terlambat. Selanjutnya ada implementasi sistem dan teknologi. Test tag-nya kita pakai framework Laravel PHP untuk pengembangan aplikasinya berbasis web. Modelnya pakai Python atau Machine Learning Integration. Lalu kerjanya, workflow-nya, input, pengguna mengisi form data akademik, lalu processing, sistem memproses data dengan model Naive Bayes. Yang ketiga output, menampilkan kategori kelulusan plus tingkat keyakinan atau confidence levelnya. Lalu selanjutnya ada studi kasus prediksi kelulusan tepat waktunya. Pada tampilannya di sini bisa terlihat lulus tepat waktu. Di sini mahasiswa memiliki performa akademik yang baik dan diprediksi mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Di sini juga ada analisis hasil dari tepat waktunya. Hasil lulus tepat waktu level 100% pasti mutlak, pasti lulus ya kalau
tepat waktu. Lalu ada interpretasinya juga mahasiswa dengan performa akademik yang sangat baik, yang bisa terdeteksi aman. Validasinya juga cukup penting, positif memberikan konfirmasi bagi mahasiswa yang on track. Baik, selanjutnya ada studi kasus tentang deteksi resiko dini. Bisa dilihat beresiko terlambat karena confidence levelnya 1,93% saja. Risiko keterlambatan cukup tinggi, disarankan melakukan evaluasi akademik segera. Analisis resikonya, hasilnya berisiko terlambat. Visual indikatornya progres bar merah sebagai peringatan visual. Actionable insight-nya, sistem menyarankan evaluasi akademik segera. Peringatan ini memungkinkan dosen wali untuk melakukan intervensi sebelum mahasiswa benar-benar terlambat lulus. Lalu di sini ada evaluasi performa modelnya. 80% tingkat akurasi model berdasarkan pengujian dataset 350 lebih mahasiswa. Temuan analisis utamanya yaitu korelasi positif, IPK tinggi, dan kehadiran baik memiliki korelasi kuat dengan status lulus tepat waktu. Lalu faktor resikonya semester berlebih dan nilai rata-rata rendah adalah indikator utama kategori beresiko. Lalu kesimpulannya, sistem terbukti andal sebagai alat pendukung keputusan atau decision support system awal. Baik, ini untuk sistem yang kami buat untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Contoh IPK-nya kita masukkan 3,3, terus ininya 1,4 total SKS-nya. Untuk semesternya semester 8, untuk kehadirannya misal 80%, nilai rata-ratanya kita coba masukin 80%. Untuk hasilnya, mahasiswa akan bisa mendapatkan hasil lulus tepat waktu dari dataset yang ada. Coba kita masukin lagi, contoh IPK-nya 2,5, total SKS-nya 4, untuk semesternya semester 9, kehadirannya 60, ininya 70. Untuk tentunya berisiko terlambat hasil dari IPK yang tadi saya masukkan. Baik, lanjut akan dijelaskan oleh Rizky Pratama lagi. Baik, kita sudah di pemaparannya dapat kami simpulkan sistem berhasil mengklasifikasikan mahasiswa ke dalam 4 kategori tadi, memudahkan naik base, memberikan wawasan prediktif yang dapat ditindaklanjuti. Datasetnya, expansionnya menambah variasi jumlah untuk meningkatkan akurasi, lalu komparasi algoritma, yaitu menguji metode lain seperti random forest atau decision tree sebagai pembanding. Lalu ada fitur lanjutannya menambahkan visualisasi grafik tren akademik dan rekomendasi mata kuliahnya secara otomatis. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Ya wis. Waduh, dulu direkod.